Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya, termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal, kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi butuh penjelasan, karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Gue gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rezekimu kok bodoh nih. Gue itu laisa minna nih tidak ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah, di sisi itu apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan, misalnya kamu simpulkan Gus Bak benci Wahabi, ya enggak juga, dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok, kayak tadi misalnya Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa, dalam hal yang sama, apa dalam hal yang sama, karena mereka bermakna. Ya misalnya Nyon Sewu, misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan, oleh door to door gitu. Nganti agar wong dijalukin apa? Juga. Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar, karena wong butuh cek mabadi fiqih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Nah seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci, karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan, tanya, saking pundi mbak, saking beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar, karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng rugen roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagoan mbek wong ayu. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sakarepe dhewe jenenge nyimpulno sakarepe. Di saya ulang lagi ya, ini sebagai apa? Kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, napa salimus, dari selamat dadane. Kula hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, apa dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda, kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, no? Misalnya gini nyon sewu ya,
Saya misalnya, saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini, baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang nggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dinia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Ya itu bawaan manusia plus minus seperti itu. Tapi kita semua ingin salimus sodri, apa ingin salimus sodri, ingin. Makanya kalau nu sering nopo niki cerita salimus sodri didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh, saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda, ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok ke Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok ke Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok bor. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling nggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia itu lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya nggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik karena tadi nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena nggak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan Ahlussunnah dulu baru